Baik. Kemudian nomor 10. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit ain? Waduh. Mantap juga nih. Sudah lama Bu ya. Baru mendengar lagi nih penyakit ain. Ini kebetulan saja mungkin ya dan juga seluruh pendengar. Pagi hari ini talim ini kita banyak membahas tiga terus. Berbicara tentang penyakit ain juga ada 3. Silakan dicatat kalau perlu. Yang pertama maradul ain. Maradul ain. Apa Bu ya maradul ain itu? Penyakit mata secara fisik lah, mata kita kan kena debu, kita sakit gitu ya. Atau mata kita misalkan merah-merah gitu ya. Atau mata kita terus keluar cairan dari mata gitu ya. Atau mata kita misalkan tertusuk dengan sesuatu, auzubillah. Itu yang sebetulnya maradul ain. Yang dia nunjukkan jawaban. Maradul ain namanya. Yang kedua, yang disebut dengan al-ainu fihi hasadun. Al-ainu fihi hasadun. Al-ainu fihi hasadun. Ya. Yang kedua santri, pandangan. Di mana pandangannya itu adalah pandangan hasud atau hasad. Nah, berbicara al-ainu hasad itu berbicara tentang seseorang yang memandang, ya. Bukan orang yang dipandang. Kan dalam pandangan itu mata itu ada yang memandang, ada yang dipandang, ya. Berbicara al-ainu fihi hasad itu berbicara yang memandang. Bu, apa yang dimaksud dengan penyakit ain yang memandang? Ini nih. Seseorang memandang seseorang. Seseorang memandang orang lain, gitu ya. Kemudian seseorang itu kita ambil saja, ini sesama perempuan ya, kita coba. Seorang perempuan memandang perempuan lain. Seseorang yang biasa-biasa memandang orang yang cantik. Memandang orang yang menarik, bulu matanya begitu panjang dan lentik, warna kulitnya misalkan beda dengan yang lain, tinggi badannya adalah proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wah, kata yang memandang, wah ini nih perempuan yang banyak disenangi oleh laki-laki. Mula-mulanya biasa-biasa pandangan itu. Masuk setan lanatullah, iblis lanatullah, masuk hasad. Aku nggak mau punya teman gini. Lihat, aku celakakan dia. Nah itu penyakit ain. Yang kalau orang yang memandang itu akan terus dia punya penyakit ain, ainul fi hasadun. Kalau dia tidak beristighfar, tidak baca Al-Quran, tidak dekat dengan orang-orang baik, tidak menerima salam, dia akan celaka ujung-ujung. Timbul hasad dari memandang. Contoh lain, laki-laki. Suatu hari, lihat seseorang yang, wah, ini mobilnya mewah sekali. Ini mobil mewah, ini harganya 1 M lebih. Wah, dia punya mobil lagi. Sama itu bahkan 2 M lebih. Mula-mulanya biasa. Tapi iblis laknatullah menggoda. Sehingga pandangannya menjadi al-ainu fihi hasan. Berbuat hasad, lihat aja. Aku rusak mobilnya. Aku curi mobilnya.
Gimana lah pokoknya aku rampok. Nah itu disebut dengan penyakit ain secara pandangan. Nah, maka dalam hal ini kalian, kita, Buya semuanya yang dengar ini harus banyak beristighfar. Bahwa pandangan kita itu kepada orang lain, pandangan yang tulus, yang ikhlas, pandangan ibadah, gitu. Dan kita berdoa, ya Allah jauhi aku dari penyakit ain. Yang disebut dengan al-ainu fihi hasad, dari pandangan. Makanya teteh kembali ke tadi pandangan tadi, melihat teman kita, bulu matanya panjang lentik, bentuk matanya juga indah, warna kulitnya juga luar biasa, tinggi badannya proporsional, bentuk bibirnya juga luar biasa. Ini setan menggoda, langsung astagfirullahaladzim. Ini teman aku, ini luar biasa cantiknya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada temanku. Dia cantik. Porsinya, kata kita, gak apa-apa, aku seperti biasa, tapi aku ingin cantik hati aku. Bersyukur ya Allah aku bisa melihat temanku yang cantik. Dan dengan melihat temanku yang cantik, aku sadar aku harus cantik hati aku. Karena konon katanya kalau hatinya cantik, maka fisiknya juga akan cantik. Jadi pada saat dia melihat kecantikan orang, Ahmad itu tidak ada hasut, tidak ada mencelakakan, sehingga terhindar dari penyakit ain. Al-ainu fihi hasad. Tapi yang ada justru semacam istilahnya itu muhasabah diri, dan dia berniat ingin menjadi orang meskipun tidak secantik dia, tetapi hati aku akan lebih cantik daripada dia. Muncullah fase psikologi. Gitu. Dari kasus tadi yang Buya sampaikan ke laki-laki, pada saat melihat orang mobilnya hebat mewah, bukan timbul penyakit ain yang disebut ingin mencelakakan, penyakit ain pandangan. Tapi yang muncul, ya Allah, bersyukur aku melihat orang yang kaya seperti itu. Dan ini menjadikan motivasi bagi saya. Kalau dia bisa, mengapa aku tidak? Aku senang kepada dia orang kaya. Dan kalau mungkin kakak-kakak atau nulara senang. Kalau mungkin aku bisa bertanya kepada dia, gimana caranya dia bisa punya mobil yang bagus? Apakah beliau pengusaha? Atau harta warisan? Atau harta temuan? Atau dia memang ikhtiarnya gimana? Itu sehingga terhindar daripada yang disebut dengan al-ainu fihi hasad. Jadi baru dua ya, maradul ain, sakit mata biasa ya, yang kedua disebut dengan al-ainu fihi hasadun. Jadi penyakit mata dari orang yang memandang dulu, kita yang memandang, sehingga muncul rasa hasud melihat orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, apa punya penyakit ain? Al-ainu fihi, ya disebut sihrun. Al-ainu fihi sihrun. Kalau yang kedua itu ada, yang ketiganya adalah al-ainu fihi sihrun. Jadi mata, kalau yang kedua itu yang memandang, ya. Kalau yang kedua adalah ain itu yang dipandang. Kita sebagai objek yang dipandang, gitu. Penyakit ain. Al-ainu fihi sihrun. Pandangan yang di dalamnya ada sihir. Itu yang disebut dengan hipnotis. Pernah kalian kan dengar hipnotis? Itu dari pandangan itu. Dan orang-orang yang menghipnotis tahu siapa yang bisa dihipnotis. Ya, alhamdulillah dalam hal ini Buya punya ilmunya tentang itu. Dan Buya tahu siapa yang kosong pandangannya dan yang isi pandangannya. Pada saat sedang orang ramai, Buya bilang, oh yang kosong. Kasihan ini. Tepuk saja, lihat matanya. Apapun perintah kita, dia bisa melaksanakan. Nah, maka kita jangan kena penyakit ain fihi sihrun.
Makanya kalau kalian pergi, mulai dengan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak berzikir, banyak bertasbih. Orang yang banyak zikir, banyak bertasbih, wah itu sangat susah dihipnotis. Jadi pandangan yang menghasilkan sihir, kira-kira begitu. Itu termasuk kepada orang itu yang disebut dengan penyakit ain. Tidak sedikit kaum wanita yang kosong pandangannya oleh laki-laki. Tepuk di bis kota misalkan, pandang, dia nurut, ikut yuk, ikuti. Setelah dia celaka, mahkotanya sudah terenggut, baru dia sadar. Dia terhipnotis oleh seseorang. Makanya kalau Ananda, Santriwati Buya, kemanapun, ingat kepada Allah. Zikir. Kalau pandangan kita ngisi, ditepuk dengan penyakit ain itu. Penyakit ain, orang yang akan menjadikan ngasih penyakit ain. Dia pandang kita pandang lagi dengan tajam. Dia langsung menundukkan pandangannya. Pandang lagi. Tidak sedikit yang hipnotis. Sekarang lagi operandi yang lagi rame viral nih. Penyakit ain yang diterapkan dengan sihir itu oleh para pedagang. Tepat. Beli. Keluarkan dompet itu. Ya udah hilang pedagangnya. Dia baru sadar dompetnya, uangnya sudah terkuras di dompet. Pas dilihat, ini teh barang apa yang nggak berguna. Tapi pada saat hipnotis, wah seperti gimana indahnya bagusnya. Apakah gelang atau kalung? Trik. Pedagang. Atau juga terhipnotis orang yang cari uang. Cari uang dengan cara derma gitu di jalan. Sudah sihir sudah masuk. Aku nggak punya uang, kurang ongkos. Bisa nggak? Langsung keluarkan 400.000. Tiba-tiba uang 400.000 sudah keluar dari dompet, orang sudah tidak ada. Itu yang disebut dengan nomor 3, sedang maradul ain, al-ainu fihi hasadun, al-ainu fihi sihrun. Penyakit ain dalam pengertian kita yang memandang, jangan sampai kita penyakit ain menjadi orang yang hasud ya. Itu penyakit ain. Yang ketiganya jangan sampai kita terkena penyakit ain, ya, tersihir, terhipnotis. Nah itu yang disebut dengan yang disebut dengan penyakit ain. Baik.